جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski terkenal sangat zuhud dan jauh dari urusan duniawi, mereka tetap mendapatkan upah atas jabatannya. Dalam sejarah Islam terkait kepemimpinan, kata Khulafa'ur Rasyidin begitu akrab di telinga. Kata ini merujuk pada gelar pemimpin dunia Islam sepeninggalan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak semua pemimpin Islam menyandang gelar sebagai Khulafa'ur Rasyidin. Gelar ini hanya disematkan kepada 4 sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sosok tersebut memiliki karakter yang tegas dalam memimpin dan bijaksana mengambil keputusan. Jiwa juhud mereka sungguh luar biasa, hingga tidak terlalu memikirkan urusan dunia dan memilih mengabdikan diri sepenuhnya pada Islam. Tetapi bukan berarti mereka tidak menerima upah. Sebagai pemimpin, keempat sahabat ini juga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang diambilkan dari Baitul Mal. Lantas, berapa upah yang diterima masing-masing sahabat itu ketika mereka melaksanakan tugas sebagai khalifah atau pemimpin? Terdapat banyak kitab yang menjelaskan mengenai besaran upah masing-masing khalifah, seperti kitab Abu Bakar As-Siddiq, karya Ali Al-Tantawi, yang menjelaskan berapa besar upah bagi khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Dewan Muslimin yang beranggotakannya seperti Umar bin Khattab, Abu Ubaidillah sepakat menetapkan upah sebesar 250 dirham tiap tahun, kira-kira sekitar 600 juta yang diambil dari Baitul Mal. Ada riwayat lain yang menyebutkan upah Abu Bakar sebagai khalifah adalah 6.000 dirham atau sekitar 14,4 miliar. Selain itu, juga seekor kambing serta lemak dan susu setiap hari. Kambing itu digunakan sebagai jamuan untuk tamu negara, sementara lemak dan susu dikonsumsi oleh Abu Bakar dan keluarganya. Saat awal menjabat, Abu Bakar sempat mengalami kesulitan keuangan. Upah yang diterimanya tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya yang berjumlah banyak. Untuk menyiasatinya, Abu Bakar kembali berdagang di pasar-pasar Madinah. Dia juga mengatakan kondisinya di hadapan masyarakat kala itu. Mengetahui hal itu, Umar segera mencari Abu Bakar di pasar. Begitu bertemu, diraihlah tangan Abu Bakar dan mengajaknya bicara 4 mata. "Aku tidak memerlukan pemerintahan kalian. Kalian memberiku gaji yang tidak cukup untuk membiayai hidup keluargaku," kata Abu Bakar. "Kami akan naikkan upah Anda," kata Umar. Secara terbuka, Abu Bakar meminta upah tertentu. "Aku minta 300 dirham dan seekor kambing utuh," kata Abu Bakar. "Kalau saya keberatan," kata Umar. Ali tiba-tiba datang dan menyela pembicaraan. "Berikanlah upah itu untuk Abu Bakar," kata Ali. "Apakah engkau setuju dengan permintaan Abu Bakar?" tanya Umar. Ali lalu menjawab, "Ya, saya setuju. Kalian adalah orang-orang muhajirin. Saya tidak tahu apakah yang lain juga setuju," kata Abu Bakar. Setelah itu, ia bergegas meninggalkan pasar dan berpidato di depan banyak orang. "Wahai sekalian manusia, gajiku sebagai kepala negara adalah
250 dinar, dan separuh kambing. Umar dan Ali menggenapkannya menjadi 300 dinar, dan seekor kambing utuh. Apakah kalian ridho dengan gaji yang akan aku terima itu? Kata Abu Bakar. Serentak orang-orang menjawab, ya, kami ridho. Tiba-tiba seorang badui mengaku keberatan. Demi Allah, kami tidak rela. Lalu apa hak kalian penduduk badui? Jika orang-orang muhajirin menyetujui sesuatu, maka kalian harus mengikutinya, kata Abu Bakar. Sejak saat itu, upah yang diterima Abu Bakar menjadi 300 dinar setahun. Kira-kira sekitar 720 juta, dan seekor kambing utuh setiap hari. Namun demikian, Abu Bakar hanya mengambil sebagian dari upah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika Khalifah dijabat Umar bin Khattab, dia hanya sedikit sekali mengambil uang dari Baitul Mal. Tetapi Dewan Muslimin saat itu memandang Umar tetap harus mendapatkan upah dari jabatannya. Akhirnya, masalah ini dibicarakan dalam Dewan Khusus yang sebagaimana anggotanya adalah Utsman bin Affan, Said bin Zaid, dan Ali bin Abi Thalib. Utsman dan Zaid mengusulkan Umar cukup diupah dengan makanan dan minuman setiap harinya. Sedangkan Ali menyatakan Umar harus menerima upah berupa uang dari Baitul Mal dengan jumlah yang mencukupi kehidupannya sebagai khalifah. Akhirnya, pandangan Ali yang diterima. Mendapat keputusan itu, Umar sangat bergembira. Aku menempatkan diriku sebagaimana aku punya tanggung jawab terhadap anak yatim. Jika kebutuhanku telah tercukupi, maka aku tidak akan mengambil fasilitas dari Baitul Mal. Namun, jika aku kekurangan, maka aku akan mengambil dan memanfaatkan dengan cara yang baik, kata Umar. Dalam riwayat lain, Umar disebutkan mendapatkan upah 5.000 dirham, kira-kira 1,5 miliar per tahun. Jika per bulan, upah Umar diterima Umar sebanyak 100 juta. Sepeninggalan Umar, jabatan khalifah diamanahkan kepada Utsman bin Affan. Tetapi Utsman tidak mengambil gajinya dari Baitul Mal, lantaran hartanya dari hasil perdagangan sudah mampu mencukupi kebutuhannya. Dan sejarawan Islam Al-Tabari mengutip pidato Utsman dalam bukunya, ketika kendali pemerintahan dipercayakan kepadaku, aku memiliki unta dan kambing paling besar di Arab. Sekarang aku tidak mempunyai kambing atau unta lagi, kecuali 2 ekor untuk menunaikan ibadah haji. Demi Allah, tidak ada kota yang aku kenakan pajak di luar kemampuan penduduknya, sehingga aku dapat disalahkan. Dan apapun yang telah aku ambil dari rakyat, aku pergunakan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Hanya 1/5 bagian yang aku ambil untuk keperluan pribadi atau yang dari Baitul Mal. Di luar itu tidak ada. Uang itu dibelanjakan untuk orang yang pantas menerimanya, bukan untukku, tapi untuk kaum muslimin sendiri. Tidak satu sen pun dana masyarakat disalahgunakan. Aku tidak mengambil apapun dari dana tersebut, bahkan apa yang aku makan dari nafkahku sendiri, kata Utsman. Sedangkan khalifah terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Selama menjalankan kepemimpinan, Ali tidak mau diupah. Dia meminta namanya dihapus dari daftar penerima dana Baitul Mal. Bahkan Ali justru menyumbang 5.000 dirham ke Baitul Mal setiap tahunnya. Ali juga sangat ketat menjalankan keuangan negara. Suatu hari, kakak Ali, Aqil, meminta bantuan uang kepadanya. Ali menolaknya karena sama saja dengan mencuri uang rakyat.
Aqil lalu menemui Muawiyah untuk mengajukan permohonan yang sama. Muawiyah memberikan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka kedudukan beliau, kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar As-Siddiq di hari pertama menjadi khalifah, maka ia tidak mendapatkan gaji dan beliau berjualan di pasar. Maka bertemulah dengan Umar dan ditegur dengan Umar. Maka Abu Bakar pun menjawab, aku bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka saat itulah Umar bin Khattab berpikir keras. Maka mendatangilah penjaga Baitul Mal ke Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Abu Bakar pun digaji dari uang di Baitul Mal. Setelah Abu Bakar wafat, maka kepemimpinan khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab digaji dan beliau hanya mengambil seperlunya saja untuk keluarganya. Lain halnya dengan Utsman bin Affan. Meskipun Utsman digaji, tetapi beliau tidak mengambil sedikit pun karena Utsman sudah cukup kaya dan hasil dari perdagangannya. Lain dengan Ali bin Abi Thalib, setelah menjadi khalifah maka Ali tidak mau menerima gaji, malah Ali bin Abi Thalib menyumbangkan uang 5.000 dirham per bulannya untuk disumbangkan ke Baitul Mal. Begitu tawaduknya mereka meneladani Rasulullah. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.